para jemaah kajian online Masjid Al-Ikhlas Duku Bima Bekasi yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada malam hari ini kita bertemu dalam rangka menuntut ilmu dan telah hadir bersama kita Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah MA Hafizahullah taala. Semoga Allah senantiasa menjaga beliau. Pada malam hari ini kembali kita membahas tema yang sudah kita bahas juga sebelumnya, yaitu bijak dalam berdakwah. Dan sebelum kita memulai kajian, ada beberapa maklumat yang ingin Ana sampaikan terkait dengan tata tertib kajian. Yang pertama, dimohon kepada para jamaah semua untuk menonaktifkan mikrofonnya hingga berakhir kajian. Yang kedua, bagi para jamaah akhwat dimohon juga untuk menonaktifkan fitur kameranya atau videonya. Dan yang ketiga, mari kita luruskan niat kita semata-mata mengharapkan ridha Allah dalam menuntut ilmu. Dan yang keempat, bagi para jemaah yang ingin menyampaikan pertanyaan bisa disampaikan melalui chat room yang nanti ya, di nomor WA yang nanti akan Anda share di chat room. Dan yang terakhir, bagi para jemaah yang menyampaikan pertanyaan dimohon agar pertanyaannya berkesesuaian dengan tema pembahasan kita pada malam hari ini. Barakallahu fikum, semoga kita senantiasa istiqomah dalam menuntut ilmu. Waliyatafadhal masykur Ustaz. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, utusan Allah yang diutus sebagai rahmatan lil alamin. Ingat, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menebar kasih sayang bagi alam semesta. Al-Quranul Karim dimulai dengan Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Karena memang kitab ini datang untuk memberikan kasih sayang, memberikan kedamaian, bukan untuk menyengsarakan umat manusia. Tapi banyak di antara kita yang mengaku Islam, tapi takut sama Islam. Kenapa? Karena dia nggak kenal sama Islam ini. Dia nggak tahu sama Nabi Muhammad SAW. Semoga salawat itu bersambung untuk keluarga beliau, untuk para sahabat beliau, dan untuk orang-orang yang mencintai beliau. Amma ba'd, ahibati fillah, jamaah rahimakumullah. Di pertemuan ini setelah kita membahas tentang bagaimana mendakwain umat Islam secara umum, lalu bagaimana kita berdakwah kepada para pelaku dosa, kita sekarang akan masuk ke tahapan bagaimana mendakwain ahlul kitab. Bagaimana tuh kita berdakwah kepada ahlul kitab? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau diutus bukan hanya untuk bangsa Arab, tapi beliau diutus untuk seluruh umat manusia. Apapun agama mereka, apapun suku mereka, etnis mereka, bangsa mereka, maka Islam datang untuk memberikan rahmat kepada semua umat manusia. Di antara yang menjadi objek dakwah adalah ahlul kitab. Siapa ahlul kitab itu? Sebelum membahas tentang bagaimana metode mendakwain ahlul kitab, Syekh Hamud Ar-Ruhaili hafizahullahu ta'ala, beliau mendefinisikan siapa sih ahlul kitab. Kita perlu tahu ilmu tentang objek dakwah ini akan memudahkan bagi kita dalam mendakwain orang itu. Seperti yang pernah kita bahas, kalau kita tahu nih orang gila hormat nih, nih orang suka harta nih, nih orang kita jadi tahu, oh cara dakwahnya seperti ini. Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Mu'ad ke Yaman, beliau memberitahu kepada Mu'ad bin
ibn Jabal ya. Mu'adz bin Jabal diutus ke Yaman. Apa kata Nabi SAW? Innaka ta'ti qauman ahla kitab. Mu'adz, yang engkau akan datangi ini adalah suatu kaum ahlu kitab. Mungkin sudah biasa kita mendengar kalimat ahlul kitab. Siapa sih yang dimaksud dengan ahlul kitab? Maka Syekh Hamud memberikan definisi mereka. Yang pertama, ahlul kitab itu adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Dan di antara nama Yahudi ini, mereka disebut Ibraniun, kaum Ibrani. Dan bahasa mereka disebut bahasa Ibrani. Atau Ibriyun. Dari asal kata al-abr atau al-ubur. Karena Nabi Ibrahim itu kakek mereka, ya kakeknya Nabi Muhammad SAW juga, itu menyeberangi sungai Efrat. Sehingga dikenal dengan Ibrani, yaitu orang yang menyeberangi. Karena asalnya Nabi Ibrahim bukan dari Palestina, tapi beliau menyeberang menuju ke Syam. Kemudian mereka juga dikenal dengan sebutan Israiliyun, Israel. Atau Bani Israel. Kenapa nisbat kepada bapak mereka? Yaitu Nabi Yakub alaihissalam yang gelarnya adalah Israel. Yang katanya makna Israel ini hamba Allah. Jadi orang Yahudi itu bangga ketika menyebut dirinya Israel. Makanya kadang-kala ada orang mengatakan itu Israel itu artinya Nabi Yakub alaihissalam. Namun disematkan kepada keturunannya yang beragama Yahudi dengan sebutan Israel. Kemudian mereka juga disebut Hawada atau Hud atau Hadu. Dan cuma kalimat yang paling terkenal buat mereka adalah Yahudi. Asal katanya dari kalimat Yahuda. Yahuda ini salah satu suku atau salah satu kabilah yang mereka adalah awalnya nama anaknya Nabi Yakub alaihissalam. Anaknya 12. Kemudian mereka jadi suku-suku ya. Anak ini berketurunan ya. Mereka saudara. Kemudian kita tahu ada Nabi Yusuf alaihissalam. Dan Benyamin. Kemudian yang lainnya. Salah satu namanya adalah Yahuda. Itu disebutkan dia anak yang keempat. Dari Nabi Yakub alaihissalam. Awalnya mereka semua disebut Bani Israel. Kemudian ketika terjadi peperangan ya, di mana yang 12 itu mereka dihancurkan, kabilah-kabilah tersebut mereka bercerai-berai, Yahuda ditawan. Karena dia ditawan, maka dianggap semuanya itu adalah ya, saudaranya Yahuda atau dari anak keturunannya Yahuda. Sehingga sekarang tuh semua anak keturunannya Nabi Yakub dikenal dengan nama Yahudi. Dan di dalam Al-Quran Karim, Allah menyebut mereka dengan Ahlul Kitab. Kenapa kita perlu mengingatkan hal ini? Sebagian orang itu kalau kita menyebut Ahlul Kitab, jangan ngomong Ahlul Kitab mereka. Bilang Yahudi aja. Iya. Yahudi itu Ahlul Kitab. Enggak, Ahlul Kitab itu yang kitabnya masih benar dulu. Kita tahu Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad alaihissalam dalam kondisi kitab Taurat ini sudah diselewengkan sama orang-orang Yahudi. Dan Allah memanggil mereka, ya ahlul kitab.
Jadi ahlu kitab ini sebutan untuk orang-orang Yahudi dan Nasrani yang kitab mereka sudah diselewengkan. Mereka disebut ahlul kitab bukan karena ya tadi mereka mengikuti kitab yang benar, enggak. Mereka sebenarnya mendapatkan kitab yang Allah turunkan dari langit, yaitu orang-orang Yahudi mendapatkan Taurat, Nabi Musa alaihissalam turunkan kepadanya Taurat, Nabi Isa alaihissalam kitab yang Allah turunkan kepadanya adalah Injil. Nanti akan dijelaskan tentang yang berkaitan dengan orang-orang Nasara. Jadi orang-orang Yahudi itu mengklaim, mengaku-ngaku bahwa mereka bersandar dalam ajaran mereka kepada kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Dan Taurat, apa sih makna Taurat? Taurat ini kalimat dari bahasa Ibrani. Kita udah tahu kenapa mereka disebut Ibrani atau Ibriyun, yang artinya syariah. Itu syariat yang berkaitan dengan hukum-hukum yang mereka perlukan dalam kehidupan ini. Ada cerita-cerita di sana, dan Al-Quranul Karim telah menyebutkan, kita ini percaya sama Quran, bahwasanya Taurat yang ada itu mengalami penyelewengan, penyimpangan, perubahan, ada yang disembunyikan sama mereka, sehingga kitab Taurat yang ada, yang mungkin dikenal dengan bahasa perjanjian lama, itu sudah tidak lagi asli, tapi mengalami perubahan. Loh Ustadz, kok enak banget mengatakan hal itu. Nanti orang-orang Yahudi juga beranggapan Al-Quran itu mengalami perubahan. Buktikan. Nggak ada perubahan di Al-Quran Karim. Nggak ada pergantian. Nggak ada penambahan. Nggak ada pengurangan. Dan tetap terjaga dengan bahasa asli yang diturunkan oleh Allah kepada Jibril, Jibril kepada Nabi kita Muhammad alaihissalam. Adapun Taurat yang ada sekarang benar-benar menyimpang. Orang kalau membaca itu bingung gitu. Apakah seperti ini kitab suci? Sehingga kalau beberapa waktu yang lalu ada yang menuduh bahwasanya Taurat itu fiksi, perjanjian baru atau perjanjian lama itu cerita fiksi. Karena memang ada cerita-cerita yang secara agama Islam nggak bisa diterima. Dan secara akal manusia juga nggak bisa diterima. Dan Allah telah menetapkan kitab itu mengalami perubahan. Mengalami perubahan. Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 75. Di surat Al-Baqarah ayat 75. Bagaimana Allah menyebutkan mereka itu merubah-rubah kitab mereka. Nah, silakan dibaca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفتطمعون أن يؤمنوا لكم كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه ya'lamun. Maka apakah kamu kaum muslimin sangat mengharapkan mereka akan percaya kepadamu, sedangkan segolongan dari mereka mendengar firman Allah lalu mereka mengubahnya setelah memahaminya, padahal mereka mengetahuinya. Subhanallah, Allah sebutkan. Memang berat kita berharap mereka itu untuk beriman, itu berat. Tapi tetap ada harapan. Dan Allah sebutkan apa penyebabnya. Ini orang-orang ngerti. Mereka bukan orang bodoh, bukan orang yang tersesat. Mereka tahu bahwasanya kitab ini, Taurat Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, dan mereka mendengarnya,
mereka mempelajarinya, lalu mereka merubah. Sadar mereka merubah itu ya. Makanya tatkala bicara mendakwain ahli kitab, memang perlu perjuangan, karena orang ngerti gitu. Kemudian di surat Al-Baqarah juga, di ayat 79, Allah menyebutkan tentang kerjaan mereka menulis. Kalau tadi disebutkan mereka mendengar lalu mereka merubahnya. Ini sekedar hafalan mungkin yang mereka rubah. Tapi enggak. Mereka bukan cuma hafalan. Bukan cuma dalam penyampaian. Mereka mentafsirkan sesuai kemauan mereka. Tapi mereka menulis. Apa kata Allah? Nah, di Al-Baqarah 79. فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَتْلُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ. Maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri. Kemudian berkata, ini dari Allah. Dengan tujuan untuk menjualnya dengan harga yang murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka. Celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Subhanallah. Mereka menulis. Kadangkala tulisan mereka karena pesanan. Pesanan penguasa. Pesanan orang-orang kaya. Mereka ingin berbuat sesuatu, tapi ternyata dilarang. Sesuai dengan ajaran Taurat dilarang. Terus gimana caranya? Mereka buat. Dengan tangan mereka. Mereka tulis. Lalu apa kata mereka? Thumma yaquluna hadza min indillah. Kata mereka, ini loh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal mereka yang bikin-bikin. Kenapa mereka lakukan itu? Untuk mendapatkan uang. Untuk mendapatkan sedikit kenikmatan dunia. Maka Allah doakan celaka. Gara-gara apa yang mereka tulis, gara-gara apa yang mereka dapatkan dengan tulisan itu. Ahibati fillah, di surat Ali Imran ayat 78, Allah Azza wa Jalla menyebutkan lagi ada kelompok dari mereka yang kerjanya buat-buat firman Tuhan. Ada. Kemudian mereka sampaikan ya. Ini bahaya jamaah. Kalau yang rusak dari umat Islam itu ulamanya, maka ada kemiripan dengan Yahudi. Ini ulama, kalau sudah dia akan menjual ayat-ayat Allah semau dia akan tafsirkan semau dia akan sampaikan kepada orang seakan-akan ini yang dimaui oleh Allah Azza wa Jalla, padahal itu keinginan mereka untuk mendapatkan sedikit kenikmatan dunia. Maka disebutkan yang rusak dari ulama umat Islam mirip dengan Yahudi. Yang rusak dari ahli ibadahnya umat Islam itu mirip dengan Nasara. Karena mereka nggak punya ilmu. Tuh, di surat Ali Imran ayat 78, silakan dibaca. وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Dan sungguh di antara mereka niscaya ada segolongan yang memutarbalikkan lidahnya hanya membaca kitab, agar kamu menyangka yang mereka baca itu sebagian dari kitab. Padahal itu bukan dari kitab, dan mereka berkata itu dari Allah.
padahal itu bukan dari Allah. Mereka mengatakan hal yang dusta dan mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah. Dan mereka mengatakan hal yang dusta dan sedangkan mereka mengetahuinya. Subhanallah jemaah. Ya, itu yang terjadi dengan mereka. Maka malam ini kita akan tunjukkan beberapa kedustaan mereka yang Allah sebutkan tadi. Mereka menulis, mereka bikin-bikin, lalu mereka mengatakan ini dari Allah Azza wa Jalla. Padahal itu hoax. Contoh nih, mungkin bisa ditampakkan di halaman 15 di kitab Kejadian. Mereka punya Taurat nih, kitab Kejadian. Bagaimana mereka menyebutkan, sebelumnya akan jelasin dulu bahwasanya kita tahu Allah menciptakan Nabi Adam dan Hawa di surga. Lalu Allah katakan kepada keduanya, "Fakula minha ragadan haitsu syi'tuma." Makan silahkan dari semua buah yang ada di sini. Apa saja yang kau inginkan makan. Wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan deketin pohon ini. Jangan deketin. Kenapa? Fatakuna minal khasirin. Kalau kalian mendekati pohon ini, kalian akan menjadi orang-orang yang merugi. Jelas nih. Allah menjelaskan kepada keduanya, kalau kalian mendekati pohon ini, kalian akan menjadi orang-orang yang merugi. Larangan itu hanya sekadar ujian buat Adam dan Hawa. Di Taurat disebutkan nih. Jadi pohon yang dilarang itu ada dua ternyata. Ada satu namanya pohon ma'rifah, pohon pengetahuan. Yang satu pohon kehidupan. Dan mereka mengiyakan apa yang dikatakan iblis sebenarnya. Iblis itu nipu, membohongi Nabi Adam alaihissalam ketika mengatakan hal adulluka ala syajaratil khuldi. Mau nggak engkau aku kasih tahu pohon kekekalan, wa mulkin la yabla, dan kerajaan yang tidak akan pernah habis. Itu ucapan iblis. Sama orang Yahudi ini, di kitab Taurat mereka menganggap enggak, benar memang. Ucapan iblis itu benar. Nah, kita akan baca nih di Sifir Takwin ya, kitab Kejadian di ayat 21 atau ayat 22. Kemudian berfirmanlah Allah Al-Khaliq. Nah, ayat 21 ya. Allah ayat 22 dibagi ayat 22. Nah, itu betul. Kemudian berfirmanlah Allah Al-Khaliq. Sesungguhnya manusia itu sudah menjadi seperti salah satu dari kita. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil. Lanjutkan. Nah, ya, dan disebutkan di sini, dan mengambil pula buah pohon hayat itu, lalu memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Sebab itu Allah Al-Khaliq menyuruhnya keluar dari Taman Firdaus untuk mengerjakan tanah tempat asal ia diambil. Ia menghalau manusia itu keluar. Lalu di sebelah timur Taman Firdaus ditempatkannya dua malaikat kerub serta sebilah pedang yang menyala-nyala
dan berputar ke segala arah untuk menjaga jalan menuju pohon hayat itu. Nah, ini yang terjadi sama mereka. Mereka merubah. Allah Azza wa Jalla itu maha pengasih dan maha penyayang. Ketika melarang Adam dan Hawa untuk makan dari pohon itu, bukan karena pohon itu pohon pengetahuan. Sekarang ini manusia udah jadi seperti Tuhan dan malaikat-malaikat katanya. Seperti kita. Diterjemahkan, ditafsirkan di footnote sana. Seperti kita ini seperti makhluk-makhluk ciptaan Allah atau makhluk-makhluk langit buat mereka. Tahu yang baik dan yang buruk. Bukankah Allah yang mengajarkan kebaikan dan keburukan? Allah memberikan wahyu kepada manusia. Lalu bagaimana Nabi Adam ketika diusir itu dijagain ada pohon kehidupan. Karena jangan sampai nanti dia makan pohon kehidupan, maka Nabi Adam akan kekal dan abadi. Al-Quran menceritakan keduanya melakukan pelanggaran. Lalu Allah usir. Allah turunkan dari bumi ini. Dari surga Allah Azza wa Jalla. Untuk menuju ke bumi. Kemudian yang selanjutnya, cerita yang selanjutnya di kitab Kejadian 6, di halaman 6 ya. Di halaman 6. Ini di ayat 1 dan 2. Di sini disebutkan, demikianlah diselesaikan langit dan bumi serta segala isinya. Pada hari ketujuh Allah telah menyelesaikan pekerjaan yang dilakukannya. Dan berhentilah ia pada hari ketujuh itu dari segala pekerjaan yang dilakukannya. Kemudian Allah memberkahi hari ketujuh itu serta menyucikannya. Karena pada hari itulah Allah berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang dilakukannya. Maka kita lihat, orang Yahudi hari Sabtu itu libur kerja. Karena mereka beranggapan Allah itu selesai menciptakan langit dan bumi ini pada hari Sabtu. Dan di hari Sabtu Allah berhenti istirahat, kata mereka. Ya udah, nggak usah kerja. Dan mereka sebutkan dalam kitab itu. Dan Allah nafikan dalam Al-Quranul Karim. Allah sebutkan di surat Qaf ayat 38 tentang bagaimana ungkapan orang-orang Yahudi ini, tulisan mereka yang ada di Taurat ini, yang baru saja kita baca di kitab Kejadian di ayat 1 dan 2, mereka menyebutkan bahwa Allah istirahat, Allah berhenti udah di hari ketujuh. Apa kata Allah? Menafikan tentang yang mereka tulis. Nah, ayat 38. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Surat Qaf, nah. Qaf. Wa laqad khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin wa ma dan sungguh kami telah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa dan kami tidak merasa letih sedikit pun. Subhanallah. Nah, tidak merasakan letih sedikit Allah Azza wa Jalla. Tapi mereka sebutkan Allah istirahat. Allah berhenti udah hari ketujuh. Makanya orang-orang Yahudi di hari Sabtu mereka istirahat. Mereka nggak bekerja di hari Sabtu. Sedangkan buat umat Islam semua hari untuk bekerja. Mungkin kita berhenti dari satu pekerjaan, melanjutkan pekerjaan yang lainnya. Bahkan Allah Azza wa Jalla mengatakan, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. Apabila engkau sudah menyelesaikan sesuatu, maka isilah dengan yang lainnya. Capeklah engkau. Ini, subhanallah jamaah. Orang-orang Yahudi ini mensifati Allah dengan sifat-sifat makhluknya. Di dalam Taurat. Dan sekali lagi, apa yang baru saja kita baca, Allah sudah jelaskan. Mereka nulis itu di buku mereka. Mereka buat itu. Dan Allah katakan, وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ. Dan kita tidak ditimpa keletihan atau kelelahan. Allah itu laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada yang menyerupai Allah dan Dia itu Maha mendengar dan Maha melihat.
Kemudian jamaah rahimakumullah, apa yang juga mereka sebutkan berkaitan dengan Allah datang jumpai Nabi Ibrahim. Jadi kita tahu dalam Al-Quran Karim, Allah ceritakan dalam Al-Quran Karim, dalam banyak ayat bagaimana Allah mengirimkan malaikat ke Nabi Ibrahim untuk memberikan kabar gembira bahwasanya Sarah akan punya anak, dan dalam masa itu juga malaikat Jibril bersama malaikat Mikail itu berangkat ke tempatnya Nabi Lut alaihissalam. Allah ceritakan bagaimana ketika mereka masuk ke rumahnya Nabi Ibrahim, sama Nabi Ibrahim dikasih jamuan, dikasih sapi yang masih muda, anaknya sapi yang gemuk yang dibakar, disukun kepada mereka, dan mereka tidak makan. Mereka malaikat. Malaikat nggak perlu makan. Tapi apa yang diceritakan dalam Taurat, malaikat makan, dan bersama malaikat ada Allah. Mereka bertiga jadi. Salah satunya itu Allah. Na'udzubillah min dzalik. Coba dibaca di dalam kitab Kejadian juga di halaman 72, 73. Nah, di kitab Kejadian di ayat 18. Atau di pasal 18 ayat 1. Apa disebutkan di sini? Allah menampakkan diri kepada Ibrahim dekat pohon-pohon besar Mamre, sementara ia duduk di pintu kemahnya pada waktu hari panas. Ketika ia mengangkat wajahnya, tampaklah 3 orang berdiri tak begitu jauh dari dia. Setelah ia melihat mereka, berlarilah ia dari pintu kemahnya, menyongsong mereka, lalu sujud memberi hormat. Katanya, "Ya Tuanku, jika Tuanku berkenan pada hamba, janganlah kiranya hambamu ini Tuan lalui begitu saja. Air akan diambilkan secukupnya, lalu silakan Tuan-tuan membasuh kaki." Nah, baik. Silakan Tuan-tuan membasuh kaki dan beristirahat di bawah pohon ini. Hamba pun akan membawakan roti secukupnya supaya Tuan-tuan dapat menyegarkan diri. Karena Tuan-tuan sudah datang mengunjungi hamba, setelah itu barulah Tuan-tuan meneruskan perjalanan. Kata mereka, "Baik, lakukanlah seperti yang kau katakan." Ibrahim segera masuk ke dalam kemah, mendapatkan Sarah dan berkata, "Cepat ambilkan 3 sukat tepung terbaik, remaslah dan buatlah roti bundar." Kemudian Ibrahim berlari ke arah kawanan sapinya. Diambilnya seekor anak sapi yang tambun dan baik dagingnya, lalu diserahkan kepada hambanya yang segera mengolahnya. Setelah itu Ibrahim membawa dadih, air susu, dan anak sapi yang telah diolah itu, lalu menyajikannya di depan orang-orang itu sementara mereka makan. Lihat, disebutkan sementara mereka makan, ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu. Ahibati fillah, Allah Azza wa Jal berfirman tentang yang tadi kita sebutkan, bahwa malaikat-malaikat itu gak menyentuh makanan itu. Allah berfirman di surat, tunggu ana, Naam, Allah berfirman di surat Hud ayat 70. Di surat Hud ayat 70, surat Hud ayat 70. فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ. Maka ketika dilihatnya tangan mereka tidak
menjamahnya, ya Ibrahim mencurigai mereka dan merasa takut kepada mereka. Mereka malaikat berkata, jangan takut, sesungguhnya kami diutus kepada kaum Lut. Barakallahu fikum. Nah, mereka beberapa orang. Tadi mungkin mereka dikatakan 3 orang malaikat ini. Dan mereka tidak menyentuh makanan. Sedangkan di Taurat disebutkan apa? Mereka makan. Disebutkan mereka makan, kemudian setelah mereka makan, di halaman 74, coba lihat di kitab Kejadian. Ya, di ayat 13 ini disebutkan apa? Lalu berfirmanlah Allah kepada Ibrahim, mengapa Sarah tertawa dan berkata, sesungguhnya aku akan melahirkan anak, sedangkan aku sudah tua begini. Adakah sesuatu yang mustahil bagi Allah? Pada waktu yang telah ditetapkan, yaitu tahun depan, aku akan kembali kepadamu dan Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki. Disebutkan di sini jamaah, bahwasanya Allah yang mengatakan. Jadi Allah ada di sana. Yang dikatakan tadi, makan bersama mereka. Na'udzubillah min dzalik. Dan ini penyimpangan yang nyata. Bagaimana orang-orang Yahudi mengatakan tangan Allah terbelenggu, Allah itu bakhil, kata mereka. Dan itu disebutkan dalam kitab mereka. Dan yang baru saja kita baca, mereka menyamakan Allah dengan makhluknya. Sehingga kalau mungkin mereka bikin film-film, ya, bikin video-video, cerita-cerita bagaimana Tuhan itu menjadi manusia, berwujud menjadi manusia. Bahkan kita akan lihat yang, ya Allah, malu kita sebenarnya. Tapi Allah menyebutkan. Dan karena kita hendak mendakwain Alkitab, paling tidak kita udah tahu apa sih yang terjadi sama mereka. Ternyata kitab mereka ini mengalami perubahan. Kemudian kita lanjutkan nih. Bagaimana Nabi Ibrahim di doa syafaat Nabi Ibrahim untuk Sodom. Nah, kemudian orang-orang itu berangkat dari sana dan memandang ke arah Sodom. Ibrahim berjalan menyertai mereka untuk mengantarkan mereka. Allah berfirman, akankah kusembunyikan dari Ibrahim apa yang hendak kulakukan ini? Sedangkan Ibrahim akan menjadi suatu bangsa yang besar dan kuat. Dan melalui dia semua bangsa di bumi akan memperoleh berkah. Aku telah memilih dia supaya ia memerintahkan anak-anaknya serta keluarganya untuk memelihara jalan Allah dengan melakukan kebenaran dan keadilan. Dengan demikian Allah memenuhi apa yang telah dijanjikannya kepada Ibrahim. Selanjutnya Allah berfirman, jeritan tentang Sodom dan Gomora amatlah hebat dan dosa mereka sangat berat. Aku akan hadir untuk mengamati apa perbuatan mereka. Memang sesuai dengan jeritan yang sampai kepadaku atau tidak? Aku ingin mengusutnya. Lihat jamaah. Bayangin. Allah tuh hadir karena ingin mengusut. Menyelidiki. Benar nggak bahwasanya yang terjadi dengan Sodom Gomora itu seperti yang didoakan Nabi Lut mungkin. Benar enggak? Jadi Allah hadir untuk mengusut. Allah itu tahu dengan semua daun-daun yang jatuh di muka bumi ini. Allah tahu dengan semua biji-bijian yang ada dalam bumi. Kapan dia tumbuh, kapan dia akan mati. Allah tahu dengan jumlah butiran yang ada di lautan. Dan mereka katakan di sini, Allah mau hadir, mengusut, mau ngeliat nih. Gimana kerja? Benar enggak? Sesuai kenyataan apa tidak? Lalu lanjutkan. Maka beranjaklah orang-orang itu dari sana dan berjalan menuju Sodom.
tetapi Ibrahim masih tetap berdiri di hadirat Allah. Lalu Ibrahim datang mendekat dan berkata, Ibrahim datang mendekat ke Allah. Artinya Allah hadir di sana. Masakan engkau akan melenyapkan orang-orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Ini terjadi dialog antara Nabi Ibrahim sama Allah yang dikatakan hadir di sana. Ini lalu di halaman selanjutnya, setelah dialog di mana kalau di sana ada orang yang 50 orang yang baik, enggak, Allah mengatakan enggak, aku enggak akan hancurkan mereka. Kalau kurang 5, 45, aku enggak akan hancurkan mereka sampai turun 10. Terus apa kata Ibrahim? Kata Ibrahim, janganlah kiranya Tuhan murka jika aku berbicara sekali ini saja lagi. Kalau didapati di sana 10 orang, ini orang baik, firman-Nya, karena ke-10 orang itu aku tidak akan memusnahkannya. Setelah selesai berfirman kepada Ibrahim, Allah meninggalkan tempat itu. Lalu Ibrahim pun kembali ke tempat tinggalnya. Ahibati fillah. Amanna billah. Kita beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kita yakin bahwasanya kitab Taurat yang diturunkan kepada orang-orang pada Nabi Musa alaihissalam telah mengalami penyelewengan dan perubahan. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, setelah kita baca itu, jangan sampai akhirnya antum tertarik untuk baca Taurat. Jangan. Di sana ada banyak penyimpangan. Yang seharusnya Anda ingin membacakan itu, ya hanya supaya tahu. Tapi jangan kemudian antum baca Taurat. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu pernah mengatakan, ya ma'asyaral muslimin. Wahai kaum muslimin. Kaifa tas'aluna ahlul kitab an syai'. Gimana kalian bertanya kepada ahli kitab tentang sesuatu? Kalian tanya sama mereka. Mungkin tentang kejadian-kejadian ini dan itu kepada mereka. Wa kitabukum alladhi anzalallahu ala nabiyikum sallallahu alaihi wasallam ahdathul akhbar billah. Sedangkan Al-Quran, kitab kalian nih, yang Allah turunkan kepada nabi kalian, itu ceritanya lebih baru daripada cerita mereka. Karena Al-Quran penutup semua kitab. Lebih fresh ceritanya dari Allah langsung. Taqra'unahu mahdan lam yushab. Kalian membacanya murni. Tidak ada campuran apapun. Itu benar-benar kalam Allah. Sedangkan Yahudi, kitab mereka udah dirubah. Udah ditambahin, udah dikurangin. Semau mereka. Ingat, maunya mereka. Dan Allah sebutkan mereka menulis itu ya karena nafsu, karena urusan fulus, karena urusan harta, urusan kekuasaan. Mereka rubah tuh kitab. Mereka jual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah untuk mendapatkan dunia. Maka Abdullah bin Abbas mengingatkan mereka, gimana kalian? Kalian tanya sama mereka tentang kejadian macam-macam. Nanti ceritanya dapat cerita yang kita baca tadi, ceritanya Hawa, Adam dan Hawa. Oh, ceritanya ternyata nggak boleh, itu adalah pohon pengetahuan, pohon hikmah. Padahal Allah sudah kasih ilmu sama Nabi Adam alaihissalam. Allah kasih ilmu. Wa 'allama Adam al-asma'a kullah. Allah ajarkan semua nama-nama yang malaikat nggak tahu. Allah ingin menunjukkan bahwasanya Nabi Adam lebih mulia dari malaikat. Sehingga malaikat pun sujud penghormatan kepada Nabi Adam alaihissalam. Kok di kitab Yahudi disebutkan yang dimakan sama Nabi Adam itu adalah buah pengetahuan. Sehingga Nabi Adam jadi tahu mana yang benar dan mana yang salah. Bukankah Allah ingin hambanya tahu yang benar dan yang salah? Sehingga Allah turunkan wahyu. Kemudian ketika diusir, dijagain malaikat satu pohon supaya jangan sampai Nabi Adam itu ngambil pohon kehidupan. Sehingga nanti akan kekal dan abadi. Ya, maka Ibnu Abbas mengingatkan umat Islam.
Jangan sampai kalian tanya-tanya sama ahlu kitab. Ini Quran ada, kalian nggak selesai baca, kok baca kitab Taurat atau bertanya kepada orang-orang Yahudi. Waqad haddatsakumullah, dan Allah telah mengabarkan kepada kalian, anna ahlal kitab qad baddalu min kutubillah. Bahwasanya ahli kitab itu Yahudi sudah merubah kitab-kitab yang Allah turunkan kepada mereka. Wa ghayyaru, mereka mengganti-ganti. Fakatabu bi aidi, mereka tulis dengan tangan mereka. Seperti yang tadi kita baca, itu tulisan tangan mereka. Lalu mereka mengatakan, hadza min indillah, ini dari Allah Azza wa Jalla. Terus umat Islam mengaku Al-Quran kalamullah. Nah, dan Allah menantang, kalau ada yang nggak percaya, qul in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli. Kalau ada yang ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami, maka datangkan satu surat yang sama dengan. Bikin satu surat. Bukan seperti Al-Quran, bukan setengahnya Quran, bukan 2/3 Quran, bukan satu surat. In kuntum shadiqin, kalau kalian benar. Maka tatkala umat Islam mengatakan Taurat mengalami perubahan, penyimpangan, Injil juga seperti itu, kita punya bukti. Dan Allah menceritakan perubahan-perubahan yang ada, yang mereka buat. Lalu kita lanjutkan ucapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Qalu huwa min indillah. Mereka menulis lalu mereka mengatakan itu dari Allah. Ingat, mereka bikin sendiri lalu mereka mengatakan itu dari Allah Azza wa Jalla. Liyashtaru bidzalika thamanan qalila. Untuk mendapatkan fulus, harta, kekuasaan. Aw la yanhakum ma ja'akum minal ilmi an musa'alatihim. Apakah kalian nggak tahu Allah melarang kalian untuk tanya-tanya sama mereka? Tanya itu sama ulama, bukan tanya sama ahli kitab. Allah mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Fala wallahi ma ra'ayna rajulan minhum yas'alukum 'anil ladzi unzila 'alaikum. Kata Allah bin Abbas, demi Allah aku nggak lihat tuh orang-orang Yahudi ahli kitab tuh tanya kepada kita tentang apa yang Allah turunkan kepada kita. Kok kita malah tanya sama mereka? Balik ini. Seharusnya mereka yang tanya. Jangan kita tanya sama mereka. Maka ahibati fillah, cukup buat umat Islam Al-Quranul Karim yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan Allah akan jaga. Tidak akan ada perubahan dalam Al-Quran. Allah mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidz. Sesungguhnya kami yang telah menurunkan az-zikr dan kami akan menjaganya. Dan terjaga Al-Quran. Pernah ada satu orang Nasrani di Surabaya kalau nggak salah, cerita kawan di Surabaya, dia tanya sama kawan yang Muslim. Dia tanya, benar Al-Quran itu terjaga. Gimana sih Allah jaga Quran? Kenapa kok Taurat nggak terjaga, Injil nggak terjaga? Lalu keesokan, oh besok kau ikut aku. Maka besok dibawa nih orang. Dibawa ke satu rumah tahfidz. Rumah Quran. Di situ ada anak kecil-kecil yang hafal Quran. Dikatakan nih, anak-anak sekarang nih. Mereka sedang menghafal Al-Quranul Karim. Aku mau tanya, kata dia. Di mana anak-anak kecil Nasrani ngafalin Injil? Di mana? Aku kepingin tahu. Perkumpulan mereka menghafalkan kitab suci itu. Dari kecil mereka sudah diajari ngafalin itu. Kata dia subhanallah ya. Kemudian dia mengatakan ya. Dia mengatakan subhanallah. Dia baru paham. Ini salah satu bentuk penjagaan Allah. Bagaimana Allah bikin umat Islam menghafal. Kalau bicara tulisan mungkin Quran itu bisa dibakar sama orang-orang. Tapi Quran itu dijaga dalam hati umat Islam. Kemudian berbincang tentang orang-orang
Yahudi, Allah mencela mereka. Mereka sudah merubah Taurat, udah dirubah sama mereka, semau mereka, nggak diamalin juga sama mereka. Orang kan seharusnya ketika dirubah, ya udah maunya mereka ngerubah, seharusnya mereka amalkan. Tidak, mereka nggak amalin. Allah Azza wa Jalla mencela mereka di surat Jumu'ah. Allah berfirman di surat Al-Jumu'ah ayat 5. Naam, silakan dibaca. Tafadhal. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا مثل الذي بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. Perumpamaan orang-orang yang diberi tugas membawa Taurat, kemudian mereka tidak membawanya, yakni tidak mengamalkannya, adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Sangat buruk perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Barakallahu fikum. Naam jemaah. Itu permisalan orang-orang yang dikasih kitab lalu nggak ngamalkannya seperti keledai. Tahu keledai? Keledai kadang-kala bawa kitab yang banyak sekali punggungnya karena kuat nih keledai. Tapi dia nggak ngamalin apa yang di dalam. Dia nggak tahu dengan isinya. Begitu pula ahlul kitab. Begitu pula orang-orang Yahudi. Maka ahibati fillah, ini beberapa hal yang berkaitan dengan orang Yahudi, bagaimana mereka merubah cerita-cerita, membuat cerita-cerita, sehingga dipercayain sama orang-orang itu dengan kebenarannya. Cerita tadi, yang Nabi Ibrahim menjamu malaikat-malaikat Allah, ternyata disebutkan salah satunya adalah Allah sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Allah berada di atas sana. Dan Allah mengetahui apa yang dilakukan oleh hamba-hamba. Itu berkaitan dengan orang-orang Yahudi. Kemudian berkaitan dengan Nasara. Siapa sih Nasara tersebut? Mungkin insya Allah kita akan membahas tentang orang-orang Nasara ini pada pertemuan yang akan datang, dengan harapan setelah kita memahami kondisi orang-orang Yahudi, kondisi orang-orang Nasara, kita punya bekal tentang bagaimana mendakwain mereka. Hadza wallahu a'lam bishawab. Anda kembalikan ke pembawa acara untuk masuk ke sesi tanya jawab. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan Ustaz atas semua yang telah disampaikan. Izin untuk membacakan beberapa pertanyaan yang telah masuk Ustaz. Yang pertama, Bismillah, barakallahu fiikum Ustaz. Izin bertanya, bagaimana cara yang baik menyentuh hati ahlul kitab yang ada di kelas, dalam kurung mengenalkan tentang Islam, ketika kita sedang berinteraksi dengan mereka di kelas? Mohon pencerahannya Ustadz. Syukran jazakallahu khairan. Naam, barakallahu fiik. Ya jemaah, mungkin pertanyaan ini karena kita belum sampai ke pembahasannya, tapi Anda ingin mengingatkan semua, Muslim itu harus menunjukkan identitas dia. Jangan malu. Jangan nggak enak. Kadang-kala kita tuh nggak enakan menunjukkan identitas. Muslim itu baik. Muslim itu adalah umat percontohan. Umat terbaik yang Allah keluarkan untuk umat manusia. Maka kalau engkau ingin mengenalkan Islam kepada dia, kenalkan dengan perilaku, kenalkan dengan ibadah. Tunjukkan engkau itu
menjalankan agama Allah. Jangan seperti keledai nantinya yang bawa kita. Waktunya sholat, engkau tinggalkan teman-teman. Afwan, anak ke masjid. Minta maaf ya, anak sholat dulu. Tunjukkan kepada dia, engkau muslim yang taat. Karena banyak muslim ini nggak sholat ya, kadang-kala kawannya non-muslim. Dengan harapan, aku ingin mendakwain dia Ustaz supaya masuk Islam. Engkau sendiri nggak sholat. Benerin dulu dirimu. Setelah engkau benar, harapannya di sini dia tertarik dengan akhlakmu. Dia kepingin tahu Islam ini apa sih? Ingat cerita Ishaq bin Rahuya ya. Atau bukan Ishaq. Anda lupa salah seorang ulama yang pernah kita bahas nama dia. Ketika dia datang murid dari daerah Tustar sana, ditanya nih, ini orang baru nih. Ditanya sama dia. Al-Auza'i, di Libanon sana. Engkau dari mana, kata dia? Aku dari Tustar, kata dia. Ya, bapakmu muslim, bapakku majusi, kata dia. Masih hidup. Coba engkau pulang, kata dia. Engkau pulang sana. Mungkin dia masuk Islam lewat dirimu. Sang murid yang memang dari jauh ingin bertemu sama gurunya, sang guru memberikan arahan itu. Akhirnya pulang nih muridnya. Sampai ke kampungnya, jauh nih kampungnya jemaah. Sampai ke kampungnya, subhanallah ayahnya sakit. Akhirnya nih orang merawat ayahnya. Karena dia tahu dalam agama Islam diperintahkan untuk berbakti kepada orang tua walaupun kafir. Dia rawat nih bapaknya. Sampai bapaknya itu bingung gitu. Ngelihat akhlak anaknya, perilaku anaknya merawat dia. Tanya bapaknya, nah agamamu itu apa sih? Sebutkan Islam ayah, disebutkan Islam tuh kayak gini, kayak gitu. Disinilah kemudian ketika pintu itu dibuka, kita bisa memberikan penjelasan kepada dia. Ketika dibuka, sang anak memberikan penjelasan, dia sudah punya ilmu, diceritakan Islam itu apa sih? Dan kita harus punya ilmu tentang Islam ini. Karena kadang-kala orang mengatakan, ya Islam itu sholat, puasa. Tunggu dulu. Islam itu 2 kalimat syahadat dulu ini. Yang perlu kita jelaskan. Islam itu mengajak agar mentauhidkan Allah Azza wa Jal. Allah itu sang pencipta yang memberikan segala-galanya. Kita harus memurnikan ibadah hanya untuk dia. Dan Allah mengutus Nabi namanya Muhammad SAW. Dan kita diperintahkan mengikutinya. Dia seperti ini. Itulah dijelaskan kepada dia. Akhirnya sang ayah masuk Islam. Dan dapat berapa lama meninggal dunia dalam kondisi Islam. Maka antum yang pertama, sebelum berdakwah nih, sebelum ngajak dia, sebelum mengenalkan Islam, kenalkan dia kepada perilaku muslim. Antum suka berbagi sama dia, antum baik sama orang-orang, suka menolong orang lain. Tunjukkan keislamanmu yang benar. Setelah itu, ya bisa engkau ngobrol sama dia. Engkau bisa buka mungkin tentang agama dia. Mengatakan, agamamu itu seperti apa sih? Supaya dia menjelaskan. Setelah itu, engkau jelaskan tentang Islam kepada dia. Sekali lagi, yang pertama ada yang berkaitan dengan tauhid. Sebelum bicara yang lain-lain, sampaikan tentang tauhid. Karena Mu'ad bin Jabal ketika dikirim ke Yaman, kasih tahu Nabi SAW, yang pertama engkau sampaikan kepada mereka bahwa la ilaha illallah. Ajak mereka untuk mentauhidkan Allah. Sebelum cerita yang lain-lainnya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Izin untuk membacakan pertanyaan selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum, afwan izin bertanya Ustadz. Jika kita berada di lingkungan yang ini berkaitan langsung dengan lingkungan orang tua, di mana berada pada manhaj yang berbeda, dengan penafsiran Al-Quran yang disesuaikan sendiri dengan apa yang ingin dia katakan, bahkan anti Arab. Bagaimana sikap kita seharusnya bila ada di posisi ini Ustadz? Mohon nasihatnya. Masya Allah. Apa anti Arab katanya? Ustaz. Ahibati fillah.
ada usaha, ada upaya untuk memisahkan Islam dengan Arab. Sehingga ada orang berpikir, ya udah Islamnya kita nih, Islam Indonesia. Mungkin nanti ada negeri yang lainnya yang ingin memisahkan Islam dari Arab. Maka ya mungkin ada Islam Nusantara, ada Islam Australia, ada Islam Afrika, ada Islam Kenya, ada Islam mana. Islam itu satu. Islam itu adalah agama yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yang beliaunya notabene-nya orang Arab. Kemudian Quran itu berbahasa Arab dan kiblatnya itu adanya di Arab. Terus kalau benci sama Arab, mau sholat ngadep mana? Enggak, Anda nggak suka sama yang bau Arab. Soalnya Anda lihat Ka'bahnya kotak. Tuh bangunan-bangunan di Arab kotak semua itu. Aku mau cari tempat ibadah yang ada gentengnya. Subhanallah. Iya, ada upaya untuk itu. Islam itu satu. Para sahabat menyebar ke seluruh penjuru dunia. Ada yang ke Eropa. Pada tahun ke-81 ya. 92 Hijriah itu Islam sudah sampai ke Eropa. Belum sampai ke Indonesia. Sudah sampai ke India, ke Afghanistan, ke Irak, ke Iran, ke Azerbaijan. Udah sampai sana. Apa Islam yang dibawa sama mereka? Ya Islam yang satu. Inna dina indallahil Islam. Maka sekarang kembali kepada pertanyaan. Apa sikap anak sekarang terhadap orang tua yang memiliki pemahaman seperti itu? Yang mungkin karena dia nggak paham. Mungkin dia sudah termakan syubhat. Dia udah merasa Islam yang Arab ini memberatkan dia gitu. Nggak ada memberatkan kita. Maka yang harus antum lakukan bagaimana menumbuhkan keimanan di diri orang tua. Paling tidak yang berkaitan dengan beriman kepada Allah, beriman dengan hari akhir, dan beriman bahwa Muhammad bin Abdullah itu Nabi. Berbincang sama orang tua tentang 2 kalimat syahadat yang dia ucapkan lah. Ngobrol sama orang tua. Ayah, apa sih konsekuensi kita mengatakan la ilaha illallah? Apalagi tadi ayah dikatakan suka menafsirkan Quran semau dia. Padahal menafsirkan Quran ini butuh ilmu. Abu Bakarnya nggak berani ngomong sesuatu yang dia tidak ngerti tentang Al-Quranul Karim. Kok datang orang nggak ngerti bahasa Arab, apalagi anti Arab tuh, nggak ngerti bahasa Arab, dia tafsirkan Quran semau dia. Masalahnya di mana? Keimanan dia kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad SAW bermasalah. Maka ajak dia untuk memperbaharui keimanannya. Dengan paling tidak berbicara tentang, ya, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Karena orang kalau sudah beriman bahwasanya la ilaha illallah, dia yakin Muhammad Rasulullah, maka dia akan ikuti Nabi Muhammad SAW. Itu konsekuensinya. Percaya dengan semua informasi yang disampaikan. Dikatakan bahwasanya agama Islam ini untuk seluruh umat manusia. Dan kita udah bahas itu tentang bagaimana mendakwain orang-orang yang muslim tapi berbuat dosa. Maka mungkin dari sana kita bisa merangkul orang tua ya. Antum juga akhlaknya perbaiki sambil mijit orang tua. Mungkin baca tafsirnya surat Al-Fatihah. Nah ya, ternyata surat Al-Fatihah indah banget ya. Karena baru paham ayah. Coba ayah, mungkin ayah bisa ngoreksi ayah. Antum ambil cuplikan tafsirnya Ibnu Katsir umpamanya tentang Al-Fatihah. Semoga dengan cara seperti itu orang tua sadar gitu loh. Bahwasanya agama ini rahmatan lil alamin. Tapi beragama itu sesuai dengan Al-Quran, Sunnah, dan pemahaman para sahabat Nabi. Mereka orang-orang Arab yang faham bahasa Arab. Kita mah nggak ngerti. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan Ustadz atas jawabannya. Ustadz, izin kita masih ada waktu untuk pertanyaan selanjutnya, Ustadz. Tafadhol. Bismillah.
pertanyaan selanjutnya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Waalaikumsalam saya ingin meminta nasihat. Ada sebagian orang bisa dengan mudah untuk mendakwahi dan mengajak orang lain, namun sulit dan canggung untuk mendakwahi sahabatnya sendiri karena takut menyakiti perasaannya dan merusak persahabatan, termasuk salah satunya ana. Bagaimana cara ana untuk mendakwahi sahabat ana yang sejatinya sudah soleh dan baik, hanya saja ada beberapa terdapat kemungkaran seperti masih mendengarkan musik, masih merayakan ulang tahun dengan ucapan barakallahu fiik umrik, masih isbal dan juga agak sedikit jauh dari sunnah. Bagaimana cara mendakwahi sahabat ana secara tidak langsung namun bisa mengena di hatinya, Ustaz? Jazakallahu khairan. Masya Allah. Barakallahu fikum. Naam jamaah. Ya, manusiawi sebenarnya. Perasaan gak enak ya. Apalagi dia sahabat kita. Cuma kan kita sayang sama dia. Kita ingin bareng dia menuju surga Allah Azza wa Jalla. Persahabatan kita bukan dibangun di atas manfaat dan kepentingan. Tapi ada persahabatan yang dibangun di atas kepentingan. Apabila kepentingannya nggak ada, ya ditinggalkan tuh kawannya. Kadangkala kita takut memberikan nasihat, takut kepentingannya hilang nantinya. Terus gimana cara kita mendakwain sahabat kita? Yang pertama doa. Antum doakan sahabat antum. Berapa kali antum mendoakan dia? Apalagi kalau antum mencintai dia karena Allah Azza wa Jalla. Doakan dia. Panjatkan doa-doa yang istimewa di waktu-waktu yang mustajab untuk sahabat. Ini yang pertama. Yang kedua, karena dia sahabat, maka bisa diajak kajian biasanya. Kalau kita ngomong gak enak, paling gak kita ajak dia untuk, yuk datang kajian yuk. Sebelum kita main bola kayak, sebelum kita nongkrong atau apa, diajak kajian. Karena ada orang tua yang Masya Allah, yang dia cerita, Ustaz, aneh itu ngajak istri sulit banget, ngajak anak-anak kajian itu sulit banget. Maka aneh ngomong ke mereka, yuk kita makan. Kuliner atau kemana mereka mau semuanya. Istri anak mau. Tapi anak ngomong, tapi kita kajian dulu ya. Ya nggak apa-apa lah, yang penting makan. Jadi mereka anggap kajian itu sekedar syarat ayah, ya kita penuhin lah. Yang penting tujuannya adalah makan dan kuliner buat mereka. Dan alhamdulillah ada yang nyantol. Maka bagaimana sekarang antum ngajak sahabat antum untuk kajian? Bukan cuma untuk main bola. Bukan cuma main futsal atau liburan. Tapi aja untuk datang kajian. Dengan harapan ya dia mendengarkan. Walaupun tidak mendengarkan dari engkau secara langsung. Tapi dari ustadz yang menyampaikan. Yang ketiga, bagaimana engkau menanamkan di diri cinta kepada sunnah? Ya, mungkin dengan cara memberikan kitab tentang sirah nabawiyah, tentang perjalanan hidup Nabi alaihi salatu wassalam. Karena tak kenal maka tak sayang. Ada orang yang baik sebenarnya, jamaah. Kita ngeliat dia alhamdulillah dia taat, cuma mungkin karena ilmunya nggak nyampe. Maka antum harus berusaha menyampaikan dengan cara yang baik. Kalau ada perkara-perkara yang mungkin memang ya dia pakai mazhab yang berbeda. Urusan musik umpamanya. Karena ada ustadz-ustadz yang mengatakan boleh musik ustadz selama tidak melenakan ya, melalaikan ini itu. Ya, di sini perlu diskusi sama dia. Karena dia punya ilmu dan kita tahu ilmunya ini nggak benar. Harus dibenerin. Maka antum sampaikan kepada dia. Maka antum bertanya kepada dia, menurutmu hukum musik itu apa sih? Yang pertama. Atau tanya sama dia, engkau selama dengerin musik itu dapat apa? Apakah imanmu semakin bertambah? Apakah sholatmu semakin khusyuk dengan mendengarkan musik? Atau dengan mendengarkan musik, aku tuh semakin suka berbagi sama orang. Atau malah kita lebih jauh dari Quran. Coba kita lihat.
bagaimana pendapat para ulama. Diskusi sama kawan, sama sahabat. Cuma ingat dalam diskusi itu, hendaklah kita berusaha untuk memiliki ilmu yang cukup. Karena kalau enggak, ada orang yang kalah debat. Sampai kata Imam Malik ya, ada orang yang menantang Imam Malik debat. Nah, insya Allah Imam Malik kalau anda nggak salah. Datang nih, aku ingin debat sama engkau, kata dia. Kata Imam Malik, terus kalau engkau menang, ya engkau ikut pendapatku, kata orang itu. Engkau ikut pendapatku. Terus kalau ada orang lain, nanti orang ketiga, debat kita. Dan dia menang, ya kita ikut dia. Loh, terus kata Imam Malik, kita pindah-pindah nih. Ikut yang menang. Enggak lah, aku nggak mau menjadikan agamaku ini, ya ikut yang menang. Bukan, ikut kebenaran. Karena kalau bicara menang dalam diskusi dan debat itu, kadang kala karena pintar ngomong aja dia. Bukan karena benar. Maka kita perlu punya ilmu untuk diskusi sama dia. Tapi dengan cara yang baik ya. Tetap menjaga persahabatan. Tadi mengatakan, wallahu a'lam ya, yang anda dengar kayak gini, kayak gini. Coba antum pelajarilah. Kita semua berusaha untuk mencari mana yang paling baik buat kita, yang paling benar ya, yang seharusnya kita ikutin. Hada wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan Ustadz atas jawabannya. Ustadz, izin kita mesti punya waktu. Fadhal, mungkin 3 pertanyaan lagi, Bang. Baik. Izin untuk membacakan yang sudah masuk. Assalamualaikum Ustadz. Apakah ahli kitab pada masa ini sama dengan ahli kitab zaman Rasulullah? Karena saya dengar bahwa kita boleh makan sembelihan ahli kitab. Apakah hukum ini masih sama di masa ini, Ustaz? Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Naam jamaah. Berkaitan dengan ahlul kitab di masa kita dan masa Nabi SAW, kurang lebih sama. Penyimpangan itu terjadi sejak zamannya Nabi Muhammad SAW. Makanya Allah utus Nabi kita Muhammad SAW karena ahlul kitab ini sudah nggak benar lagi. Maka Nabi Isa alaihissalam sudah memberikan kabar gembira. Wa mubasyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Akan datang seorang rasul yang bernama Ahmad. Allah sebutkan dalam Al-Quran Karim tentang ahlul kitab yang halal. Kita baca firman Allah, al-yawma uhilla lakum thayyibat di surat Al-Maidah ya. Nanti kita akan bahas itu mungkin ketika berbincang tentang Nasara. Mereka itu sudah mengatakan Trinitas. Allah sebutkan dalam Al-Quran Karim, laqad kafara alladhina qalu innallaha thalithu thalatha. Telah kafir orang-orang yang mengatakan Allah itu adalah yang ketiga dari 3 Tuhan ini. Mereka mengatakan itu. Dan itu dihalalkan makanan mereka. Dihalalkan. Jadi ahlul kitab yang dimaksud, maka yang tadi disebutkan bahwa ahlul kitab itu memang sebutan buat mereka. Dan kitab mereka sudah mengalami penyimpangan sebelum diutusnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Sehingga mereka diajak masuk Islam. Walaupun mungkin ada sebagian ahli kitab yang masih berada di atas tauhid. Seperti ceritanya Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu, bagaimana dia pindah dari satu uskup ke uskup selanjutnya yang mereka berada di atas tauhid. Tapi uskup yang terakhir mengatakan udah nggak ada lagi nih. Orang sudah berubah. Agamanya sudah ya jadi permainan buat mereka. Maka ahli kitab yang ada ini itu yang ada di masa lalu. Mungkin terjadi perubahan, mereka lebih bikin lagi kitabnya. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin terjadi. Tapi halal bagi umat Islam makan sesembelihan ahli kitab yang telah melakukan penyimpangan. Mereka mengatakan, ya kalau Yahudi mengatakan Uzair putra Allah. Kalau Nasara mengatakan Isa putra Allah. Itu halal. Namun memang ada ahlul kitab yang ateis. Sebenarnya dia itu bukan Nasara, bukan Yahudi, ateis. Dan ini mungkin banyak di beberapa negara Eropa itu yang mereka ateis.
Apalagi di sana itu kan KTP-nya nggak ada kolom agama. Nggak ada. Maka kita harus berhati-hati kalau ternyata dia itu ateis sebenarnya. Dan dia nggak percaya. Dia nggak percaya sama kitabnya, sama agamanya, sama nabinya, dia nggak percaya. Ya cuma karena dia hidup di lingkungan Nasara, seakan-akan dia termasuk dari mereka, padahal dia ateis. Jadi ingat, yang namanya ahlu kitab adalah ahlu kitab yang sudah menyimpang dari agama yang benar, dan itu halal sesembelihan mereka. Selama mereka, ya kita nggak tahu mereka menyembelih dengan nama apa, pokoknya kita halal makan sesembelihan mereka. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Izin untuk menyampaikan pertanyaan selanjutnya Ustaz. Dan mungkin ini adalah pertanyaan kita yang terakhir untuk malam ini berkaitan dengan waktu yang terbatas Ustaz. Pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah Ustadz. Sebelum ana hijrah, ana punya keluarga yang melakukan hal yang disebut syirik, dan ana sering membantu melakukan pembacaan-pembacaan. Dan alhamdulillah Allah mengeluarkan ana dari itu semua, pergi ke luar kota dan bertemu keluarga yang mengenal sunnah. Yang mau ana tanyakan adalah, apakah Allah mengampuni dosa ana yang telah melakukan karena ana tidak tahu kalau itu perbuatan yang tidak benar? Jazakallahu khairan Ustaz. Nah, barakallahu fikum jamaah. Yang pertama, berkaitan dengan perbuatan-perbuatan yang tidak dicontohkan Nabi SAW, itu ada yang disebut bid'ah. Tapi ada ritual-ritual yang syirik. Sehingga kita seorang muslim hendaklah membedakan mana yang bid'ah dan mana yang syirik. Kalau ternyata benar yang melakukan kesyirikan, memohon kepada selain Allah Azza wa Jalla, memberikan sesajen kepada selain Allah Jalla Jalaluh, yang seharusnya kita menyembelih untuk Allah, ini menyembelih untuk selain Allah Azza wa Jalla. Kalau pertanyaannya, apakah Allah akan mengampuni? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah itu mengampuni semua dosa bagi orang yang bertobat. Allah mengampuni semua dosa. Bagi orang yang nggak bertobat, umpamanya orang mati dalam kondisi dia belum bertobat, maka Allah mengatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Kalau mati melakukan kesyirikan, habis sudah. Tapi orang ini mati berzina, mati minum khamr, mati mencuri, macam-macam dosa-dosa dia, selama dia tidak melakukan kesyirikan, masih ada harapan diampuni sama Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau tadi akh yang bertanya itu, alhamdulillah ya, ini subhanallah hikmahnya kita keluar dari kota kita. Al-Imam Syafi'i mengatakan, safir fafil asfar khamsu fawaid. Engkau merantaulah, safarlah engkau. Ada 5 faedah. Di antara faedah itu ilmun wa adab wa suhbatu majidi. Pertama, tafarruju hammin wa iktisabu ma'isyatin. Ya, orang itu hilang kegalauannya dengan safar, dengan merantau. Mungkin dapat fulus juga, kerja. Kemudian dia dapat adab, etika, belajar, ilmu yang dia dapatkan. Atau dia bertemu dengan orang-orang baik. Dan tadi disebutkan dia bertemu dengan orang-orang yang kenal sunnah. Sehingga dia pun jadi faham tentang agama Islam ini. Karena kebanyakan kita Islamnya keturunan dan gak pernah belajar. Dan kita beranggapan apa yang kita warisi, ya udah itu yang benar. Ingat, al-haqqu min rabbik. Kebenaran itu dari Tuhan, dari Allah Azza wa Jalla. Jadi buat yang bertanya, insya Allah aman buat engkau. Karena kau telah bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi sekarang
bagaimana engkau belajar agar bisa mendakwain keluarga yang ada di kampung. Jangan dibiarkan mereka. Kalau engkau mengatakan, anak belum cukup ilmunya, ya belajar. Makanya Allah perintahkan belajar. Dilarang semua sahabat itu untuk berangkat jihad. Hendaklah sebagian ada yang belajar. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Waliyunziru qawmahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Allah katakan yatafaqahu fid din, belajar agama, ngaji. Terus tujuannya apa? Agar mereka bisa memberikan peringatan kepada kaumnya ketika pulang. Jadi antum berusaha untuk belajar, ketika pulang antum sudah punya ilmu. Dengan harapan antum bisa mengajarkan kepada mereka, bisa mendakwain mereka. Dan kajian kita malam ini kan berkaitan dengan bagaimana kita mendakwain mereka. Sehingga kita faham nih, cara mendakwain orang-orang yang ada di sekitar kita dengan kita membaca kondisi mereka. Agar lebih cepat diterima dan lebih mudah diterima oleh mereka. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, yang benar dari Allah Jalla Jalaluh, yang salah dari diri Anda sendiri. Dan pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang Nasara, siapa itu umat Kristiani, apa kekhususan mereka. Kemudian setelah itu kita akan bicara bagaimana mendakwain Ahlul Kitab, Yahudi dan Nasrani. Barakallahu fikum. Anda kembalikan ke pembawa acara. Jazakumullah khair. Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah